نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. Jadi tidak boleh hasad kecuali pada dua masalah. Yang pertama, kepada orang yang dianugerahkan kepadanya harta oleh Allah, kemudian menghabiskannya dalam amal soleh. Itu bahasa yang mudah aja terima. Jadi kita melihat ada orang yang dianugerahkan harta, yang diberikan harta, lalu hartanya pakai bangun masjid, dipakai untuk bikin madrasah, menyantuni anak-anak yatim, menyantuni fakir miskin, dipakai untuk berdakwah. Kemudian kita mengatakan alangkah inginnya saya berharta seperti dia. Maka ini namanya apa? Hasad. Tapi di dalam syariat dinamakannya ghibthah, bukan apa? Hasad. Yang kedua, warajulun atallahul hikmata. Yang kedua, kepada orang yang Allah berikan kepadanya hikmah. Ya, di sini hikmah dalam riwayat yang lain adalah ilmu. Jadi dalam riwayat lain adalah ilmu dengan kalimat ilmu. Tapi Imam Bukhari mencantumkan dengan riwayat dengan kalimat hikmah. Bahwa yakti biha, kemudian dia mengamalkannya. Yakti biha artinya mengamalkannya. Wa yu'allimuha, dan dia mengajarkannya. Jadi maksudnya kita hasad kepada seorang ulama, hasad kepada orang berilmu yang mengamalkan ilmunya dan mendakwahkan ilmunya. Jadi mendakwahkan ilmu. Ini bab yang ke-15. Hadis nomor 73. Hasad seperti ini dinamakan dengan istilah ghibthah. Jadi bukan dengan nama yang tadi yaitu dikatakan hasad, tapi adalah ghibthah. Dalam hadis ini dan bab ini ada satu istimbat yang sangat mulia diketengahkan oleh para ulama di dalam bab ini dengan kaidah oleh para ulama, yaitu apa? Niatul muslim afdalu min amali wa himmatul muslimi afdalu min amali. Ada ungkapan dari para ulama kita bahwa niat dan cita-cita tinggi seorang mukmin lebih baik ketimbang amalnya. Jadi niat orang mukmin itu diganjar, diberi pahala. Dan himmah yang ada pada hati seorang mukmin itu lebih afdal dari amalnya. Kenapa? Karena terkadang orang yang berbuat tapi tidak ulul himmah wa dhafun niyah itu tidak lebih bagus dalam kenyataannya dari orang yang memiliki himmah
walaupun belum melakukan. Tapi diprediksi dia akan melakukan lebih hebat. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Man sa'alallaha asyhadata bisidqin balaghu manazil syuhada wa imata ala firasyihi. Siapa yang mencita-citakan mati syahid dengan cara yang benar, artinya betul-betul menembus sebabnya, maka dia akan ditempatkan dalam kedudukan syuhada walaupun meninggal dunia di pembaringannya. Kita berikan contoh di kehidupan nyata. Contohnya, antum, kita ada yang udah talim sama saya, tapi dalam keadaan lemah gitu, gimana? Ya lumayanlah ikut kajian rekreasi mental sini. Cuma lumayanlah gitu, daripada di rumah buat apa gitu ya. Istri sering minta sesuatu, kalau ngaji kan lumayanlah gitu. Umpamanya. Pasti ngajinya juga di sini nyender, maaf kalau ada bapak yang nyenderin. Kemudian apa? Konsentrasinya kurang gitu kan. Kenapa? Karena himahnya nggak ada. Tapi ada orang yang masih di rumah. Alangkah saya ingin seperti Syekh Fulan. Mungkin dia beli kitab, beli mobil gitu. Ya. Kemudian merencanakan. Itu hebat. Ketimbang orang yang ngerjain tapi ala kadarnya. Maka dalam amal itu mesti itqan wal jaudah. Jadi itqan wal jaudah. Itqan wal jaudah artinya apa? Melakukan yang terbaik. Dan itu sifat para sahabat. Mereka bertanya, ayo amal afdal, ayo sadaqatul afdal, ayo jihad apa? Afdal. Dia afdal. Jadi di sini menunjukkan bahwa niat orang mukmin itu diberi pahala. Dan ulul himmahnya itu sebagai motivasi dia akan melakukan sesuatu amal soleh. Amal soleh. Nah, ini Nabi SAW menggambarkan dengan hadis ini. Kemudian di sini kita ambil karena berkaitan dengan hasad yang artinya ghibthah di sini sudah sering disampaikan ya dalam ceramah-ceramah. Kita ambil yang sisi lainnya yang jarang disampaikan. Kenapa Umar memberi nasihat di sini? Tafaqahu qabla an tusawwadu. Pesan ini sangat berharga. Dan pesan Abu Umar bin Khattab bukan berarti kalau udah tua tidak belajar. Karena para sahabat juga banyak yang belajar udah tua. Tapi ini memberikan beberapa pesan, bahkan terutamanya kepada para dai. Jadi kepada dai terutama. Nah sekarang kita tidak belajar di masa kecil. Kalau udah belajar tua, banyak rintangannya. Salah satunya apa? Istihya, rasa malu. Apalagi sekarang kan majelis-majelis ilmu banyaknya apa? Ya, milenial. Artinya duduk, hanya saya dengan yang muda-muda, berat. Atau merasa berat, kenapa mesti bertanya udah tua seperti ini masih bertanya tentang sifat wudu gitu kan? Padahal dia memang juga tidak bisa wudu yang sunnah, harus bertanya. Ya. Bahkan ada ibu-ibu. Waktu saya ngisi di Rojak di hari Sabtu, itu ada beberapa ibu-ibu yang menelpon langsung setelah kajian karena merasa malu bertanya lewat itu. Pertanyaannya, dia bilang, Pak Ustadz, baru kali ini saya tahu kalau wanita yang sedang haid tidak boleh dijima. Saya biasa jima. Jadi berarti apa? Banyak orang tidak tahu. Bahkan ada ustadz ya di kita ternyata terjadi
Bahkan kalau mentahdir lebih pintar ya, kalau mentahdir. Tapi ada satu kejadian yang tidak terbayang oleh semua orang, yaitu si ustadz ini kalau udah mandi janabah, walaupun batal wudu tetap sholat. Jadi entah apa yang ini, pokoknya nggak tahu hukum. Padahal udah ada, bukan ngajarnya bukan di usul atau itu terjadi. Jadi menunjukkan apa? Bahwa ilmu itu harus dipelajari dengan sesama. Di masa-masa kita itu belum dibutuhkan orang. Karena ketika kita itu belajar di masa dibutuhkan orang dan mudah ditempatkan oleh orang, terkadang fitnahnya begitu besar. Jadi fitnahnya adalah begitu besar. Ada bahasa yang saya sering sampaikan. Ya, kita sholat dulu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Jadi antara pesan yang sangat berharga dari nasihat atau ungkapan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu ucapan tafaqahu qabla an tusawwal. Sebenarnya ini adalah sama dengan pesan-pesan di mana seorang mukmin tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan waktu luang sebelum waktu sibuk. Karena ketika orang itu telah memiliki kedudukan, punya siada, menjadi seorang sayyidul qaum. Ketika orang itu dibesarkan pada satu kaum, punya kedudukan pada satu kaum dengan jabatan apapun, maka kedudukan itu akan menjadikan sulit bagi seseorang itu untuk mencari ilmu. Orang jadi pejabat, kan? Karena dengan memenuhi kebutuhan manusia, ia menjadi sulit untuk memenuhi. Demikian juga ketika orang urusan dunia, orang yang telah beristri, kesempatan belajar akan berbeda ketika kita belum menikah. Demikian juga ketika orang setelah menjadi pengisi, gitu kan, jadi ustadz, sudah dianggap oleh orang ustadz, disebut kiai, disebut ajengan dan semisalnya, maka kedudukan ini menjadikan seseorang juga sulit untuk menambah ilmu, menjadikan seseorang itu sulit untuk melakukan penelaahan kembali. Dengan itu Umar bin Khattab menasihati ini. Kemudian semua bentuk pengagungan itu akan berkonsekuensi menciptakan rasa malu. Jadi yang namanya kedudukan itu menciptakan rasa malu. Maka Umar bin Khattab menasihati kita
menyegerakan mencari ilmu sebelum datang semua itu. Dan ini nasihat yang sangat berharga bagi kita ya. Kemudian pada hadis ini kita tidak bicara tentang hukum hasad, itu dibahas di tempat lain insyaallah. Hasad secara definisi, kemudian tingkatan hasad. Tapi dalam hadis ini poin-poin yang terpenting bagi kita berkaitan dengan ilmu. Di antara poin yang sangat penting di sini bahwa hasad kepada ilmu atau dalam istilah syar'inya dinamakan ghibthah itu lebih tinggi kedudukannya dari orang itu hasad kepada dunia. Kenapa? Karena kalau dunia itu mahbub likulli ahad. Karena kalau dunia itu dicintai oleh semua orang, semua orang itu punya rasa hasad kepada dunia. Ya, semua orang ingin dunia. Semua orang ingin dunia. Zuyyina linnas hubbu syahawati minan nisa'i wal banin ila akhir ayat. Tapi tidak semua manusia mencintai ilmu. Maka hasad kepada ilmu atau ghibthah dalam istilah syar'inya itu ablaq wa afdal, artinya lebih mulia, lebih tinggi dari hasad dengan dunia. Karena hasad kepada dunia itu semua manusia itu fitrah mencintai dunia. Tapi tidak semua manusia mencintai ilmu. Mencintai ilmu. Kemudian dari sisi yang lain sudah barang tentu bahwa orang yang diberikan anugerah ilmu tetap lebih mulia dari orang yang dianugerahkan harta secara global dari berbagai sisi. Sisi yang pertama, orang yang berilmu tidak butuh kepada orang yang punya harta. Bukan berarti dalam dakwah tidak butuh kepada orang yang berharta. Tapi ketika orang akan beragama kepada Allah, untuk pribadinya tidak butuh kepada orang berharta. Tapi orang yang berharta sudah barang tentu butuh kepada orang berilmu. Karena orang yang punya harta itu tidak bisa mengoptimalkan hartanya dan tidak akan menjadi kebaikan hartanya kecuali dengan bimbingan orang berilmu. Tapi orang berilmu, seandainya tidak ada orang yang berharta mendukung dia, tetap dia bisa mengoptimalkan ilmunya. Tetap dia akan bisa memanfaatkan ilmu. Beda dengan orang yang punya harta. Dan ini tetap kedudukan orang berilmu lebih mulia daripada kedudukan orang yang punya harta. Ya. Dan ini derajat antara dunia dengan harta. Maka hasad kepada ilmu lebih mulia dari hasad kepada harta atau ghibthah dalam bahasa ini. Kemudian dalam hadis ini pun menunjukkan bahwa termasuk kebaikan itu orang yatamanna ilal amalil khair, yaitu seorang mukmin bercita-cita melakukan amal kebaikan, yaitu taman ta'at, taman bil amal saleh. Orang punya cita-cita, punya keinginan taat, amal saleh, itu mulia, agung. Kemudian bab yang setelahnya tidak bisa dibaca malam ini karena hadisnya panjang, yaitu bab yang setelahnya itu menjelaskan tentang bab perjalanan mencari ilmu dengan membawakan kisah
Nabi Musa alaihissalam dengan Khidir. Jadi Nabi Musa alaihissalam dengan Khidir. Itu perjalanan Nabi Musa dengan Khidir. Kemudian saya menutup dengan satu kisah-kisah sahabat ya dalam dunia amal. Dan ini yang dimaksud dalam syariat at-tanafus bil amal shalih, yaitu berlomba dalam melakukan amal shalih. Saya berikan 3 contoh ya di sini. Pertama, ada sahabat yang cemburu dengan orang kaya. Hadisnya malu. Zahaba ahlul dusuri bil ajri. Jadi ada orang-orang fakir mengeluh kepada Nabi SAW dan berkata, orang-orang kaya telah pergi dengan pahala. Jadi mereka bersedekah, kita tidak bisa bersedekah. Mereka berinfak, kita tidak berinfak. Mereka berzakat, kita tidak berzakat. Ini orang-orang fakir datang kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW mengatakan, likulli sulami min sulan bani Adam sedekah, at-tasbihu sedekah, wa takbiru sedekah, wa tahmidu sedekah, wa tahlilu shadaqah, wa fi kulli ahadikum shadaqah. Maka Nabi SAW mengatakan, ya tidak perlu kalian kalau dibahasakan merasa kecil. Ya, sesungguhnya Allah telah membuka pintu-pintu kebaikan yang kamu juga bisa. Beliau mengatakan setiap persediaan Bani Adam ada sedekah. Bertasbih sedekah, bertahmid sedekah. Artinya mengatakan subhanallah, alhamdulillah, takbir, Allahu akbar, tahlil, la ilaha illallah. Maka kontinukan kamu zikir setelah sholat, zikir pagi petang, dan dalam kehidupanmu perbanyaklah zikir. Maka kamu bisa menyamai orang-orang yang kaya. Keesokan harinya atau di waktu yang lain datang lagi, ternyata orang-orang yang dianugerahkan kepada mereka harta, mereka pun sama dengan kami. Artinya berzikir ya. Dan bahkan mungkin ada yang lebih getol ya zikirnya ketimbang kami juga. Maka Nabi SAW menjawab, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha'u min ibadihi. Itulah karunia Allah yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada hambanya, siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Dan ini dalam kehidupan para sahabat. Jadi kiftoh dalam kehidupan para sahabat. Kemudian yang kedua, 3 sahabat besar yang mereka berkata dari rumahnya dengan kata-kata yang sama, aku hari ini ingin menjadi orang yang paling banyak sedekahnya. Maka Umar mensedekahkan setengah hartanya, dan Utsman mensedekahkan 1/3 hartanya, dan Abu Bakar mensedekahkan semua hartanya. Ketika semua sahabat berkonfirmasi kepada Nabi SAW tentang orang yang sedekah di hari itu, maka Nabi SAW menceritakan bahwa Abu Bakar menginfakkan semua hartanya. Lalu Umar mengatakan, wallahi la usabiquka ahad, la usabiquka abada. Demi Allah, aku tidak bisa mendahuluimu dalam setiap kebaikan selamanya. Selalu engkau yang tercepat dan termulia. Ragu.
Jadi ini bentuk tanafus para sahabat ya. Ibtoh nyata dalam kehidupan para sahabat. Dan kisah yang ketiga yang diabadikan dalam Quran, yaitu dalam perang Nusairah. Perang Nusairah, perang di masa paceklik yang disebutkan dalam surah At-Taubah itu, ada sejumlah para sahabat yang pulang dalam keadaan menangis karena tidak bisa dibawa perang. Karena di saat itu ada ya sejumlah para sahabat yang berbeda-beda. Ada sahabat yang pergi berperang, membawa perbekalan dan membekali orang lain untuk berperang. Jadi memberikan senjata, memberikan pedang, memberikan panah untuk yang lain. Yang kedua, orang yang berangkat dengan hartanya sendiri, tapi tidak bisa memberangkatkan orang lain. Dia berangkat dengan uangnya sendiri, dengan senjatanya sendiri ketika mendapatkan seruan perang. Yang ketiga, orang yang berangkat dengan dana dari orang lain, artinya dengan perangkat dari orang lain. Kan masuk kepada hadis manja haja gosian makan goza. Artinya ada yang mempersiapkan perlengkapan perangnya. Yang keempat, yang pulang dalam keadaan menangis. Kenapa? Karena tidak bisa dibawa oleh Nabi Muhammad. Jadi para sahabat di perang itu ada 4 kelompok. Ada yang berangkat dengan uangnya dan memberangkatkan orang lain. Ada yang berangkat dengan uangnya sendiri, hartanya sendiri. Ada yang diberangkatkan orang, artinya senjatanya disiapkan orang, termasuk nafkah untuk dirinya perjalanan. Tapi ada orang yang keempat yang menangis ketika dia tidak bisa dibawa oleh Nabi SAW. Jadi mereka meneteskan air mata karena tidak bisa ikut. Dan ini menunjukkan para sahabat itu munafasah. Selalu ya tanafus dalam ilmu. Nanti di dalam bab ilmu ada ungkapan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan tidak ada orang yang mendahuluiku dalam hadis kecuali si fulan, karena beliau menulis aku tidak menulis. Nanti akan ada babnya di dalam bab ilmu di ujung bab ini yang mengatakan bahwa Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ya, tidak ada yang dia mengatakan itu bukan bab tafakhur, bukan bab sombong, tapi beliau mengatakan tidak ada yang setara denganku dalam kesungguhan dalam mengambil hadis kecuali sahabat ini, karena beliau menulis aku tidak menulis. Nah, menunjukkan bahwa ibtoh dalam kehidupan para sahabat begitu agung, dan dengan itulah mereka menjadi manusia pilihan ya, dan menjadi suri tauladan bagi kehidupan kita dalam beragama ini, yaitu para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Itulah yang bisa kita bahas di bab ini ya. Barangkali kalau ada pertanyaan kita tanya dengan beberapa pertanyaan. Silakan. Saya harus ketika saya memiliki kesibukan kerja, tidak memiliki waktu untuk mengurus administrasi kependudukan, lalu ada tawaran untuk minta tolong kepada orang lain dengan bayaran, tapi saya khawatir bayaran itu
sogok. Enggak ya, kalau itu adalah bentuk jasa untuk melakukan itu bukan sogok. Kalau sogok itu kepada instansinya, pekerja instansi. Kalau sekarang ada orang yang bertugas sebagai jasa mengurus ya, itu tidak mengapa mengurus jasa ya, selama pengguna jasa itu tidak melakukan riswah. Jadi artinya dilakukan dengan normal. Saya ingin bertanya, apakah di zaman sekarang masih ada yang disebut dengan karomah yang bisa diberikan kepada ustadz atau kiai? Yang karomah ada dalam sepanjang masa ya. Cuma pertama, karomah itu keliru kalau dikatakan karomah hanya untuk kiai atau karomah itu hanya untuk orang yang dinamakan ustaz. Tapi karomah itu untuk seluruh muslim, untuk seluruh mukmin. Karomah ya. Dan ciri ahli sunnah itu membenarkan adanya karomah, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Wasithiyah dan para ulama yang lain. Bahkan Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengakhiri kitab Wasithiyah itu dengan menetapkan isbatu karomah dan menetapkan adanya karomah. Karomah intinya adalah khawariqul adah, artinya perkara-perkara yang luar dari kebiasaan yang Allah Ta'ala berikan. Nah, hanya karomah itu bukan muktasabah. Karomah itu bukan sesuatu yang dipelajari ya. Seperti hari ini orang ingin kebal ya, orang ingin menjadikan kertas jadi uang, bukan begitu. Kalau itu adalah dari dajjal, dari iblis ya, itu dari syaitan. Kalau karomah itu buah dari takwa, karomah itu buah dari iman, karomah itu buah dari apa? Karomah itu adalah buah dari keimanan, karomah itu buah dari ketaatan. Kemudian kalau karomah itu tidak bisa diulangi. Kalau ada orang tiba-tiba ya bisa loncat sejauh 10 meter ketika dikejar sama musuh, itu karomah. Tapi kalau besok lagi bisa, itu namanya sihir. Jadi karomah itu tidak bisa diulangi. Seperti orang banyak karomah bisa bikin uang, itu bukan. Itu bukan karomah, itu belajar dari jin, sihir ya. Jadi kalau karomah itu tidak bisa diulangi ya kejadiannya. Kemudian karomah itu bukan seperti orang hari ini ya, orang dapat karomah tidak suka sholat. Nah itu keliru ya. Kami ikut asuransi syariat takaful untuk jenis pendidikan. Ya, yang jelas sejenis yang sering ditanyakan asuransi atau semisalnya. Ya, kita tidak bisa menghukumi kecuali sudah melihat transaksinya, kemudian interaksi di dalamnya. Ya. Kalau selamat dari riba, selamat dari gharar, dan selamat dari unsur-unsur yang diharapkan dalam dunia interaksi jual beli dan akad, itu boleh. Tapi tidak dengan nama-nama saja. Hari ini kan bank syariah, kan? Atau asuransi syariah. Yang kita pilih bukan sekedar namanya, ya, tetapi harus diketahui hakikat di dalamnya dengan penelaahan yang sesungguhnya.
Saya ingin bertanya Ustadz, alhamdulillah sore ini hujan, tetapi saya sempat ragu untuk kajian. Apakah hal tersebut mengurangi pahala saya? Maksudnya ragu karena hujan. Kemudian tadi tidak mau berangkat tapi jadi berangkat. Iya. Apakah mempengaruhi pahala? Wallah alam, pahalanya semakin besar. Ya, karena mujahadah. Jadi kalau orang tadi udah hampir tidak berangkat kemudian berangkat, itu lebih besar pahalanya insya Allah. Karena ada mujahadah. Dia memerangi dirinya, memerangi isi hatinya, kemudian sampai dia bisa mengalahkan. Maka itu termasuk jihadun nafas, jihad melawan hawa nafsu. Lebih utama mana orang yang berilmu dengan orang yang beradab? Ya, tentunya adalah yang mulia adalah orang yang berilmu yang beradab. Jadi orang yang berilmu, orang yang beradab. Kemudian mana lebih utama? Orang yang berilmu tapi tidak beradab. Ada orang yang beradab tapi tidak berilmu. Maksudnya seperti apa? Tidak berilmunya. Kalau ada orang mukmin melaksanakan iman, melaksanakan sholat 5 waktu, beradab, tapi sempit ilmunya, ya mulia bagus. Tapi yang dimaksud orang yang berilmu tidak beradab, kan tidak beradab itu batasannya sangat luas. Dan perlu juga kita sama ya ketika ditanya seperti ini, tidak beradabnya seperti apa gitu. Kalau yang dimaksud tidak beradab lebih dari apa yang dibayangkan oleh penanya gitu kan. Seperti apa? Alim yang fajir, alim yang tidak mengamalkan ilmunya, orang alim yang tidak beramal ma'ruf nahi munkar, orang alim yang dia melakukan maksiat, ya jelas mereka celaka ya. Maka dinamakan aimatul mudillun, itu tokoh-tokoh yang menyesatkan. Tapi kalau yang dimaksud ada kekurangan dari orang berilmu, ya seperti mungkin ada orang yang berilmu kurang ramah gitu ya, kurang sosok, kurang interaksi dengan orang, ini ada kekurangan ya. Bagaimana kedudukannya? Lebih kedudukan dia di sisi Allah lebih mulia dibanding orang yang sekedar beradab ilmunya apa kurang. Ya, orang yang berilmu tetap lebih mulia dari sisi itu. Dari sisi itu. Tetapi nakis bagi dia, tapi kurang bagi dia, sehingga mungkin juga ilmunya terkadang kurang berkah dengan sebab kurangnya apa? Adab. Izin bertanya berkaitan dengan adab menuntut ilmu. Apa hukumnya menonton ceramah, rekaman audio dengan mempercepat? Ya dipercepat. Ya tergantung siapa kita. Kalau kita punya tujuannya, punya kemampuan, punya ilmu, kalau boleh ilmu, dan kita ingin cepat pembahasannya, kemudian kita paham dari cepatnya pembahasan itu atau ucapannya, maka tidak mengapa. Tapi kalau kita tidak paham, ya tidak boleh. Kita ya seperti saya dulu ketika di Yaman sering sering mereka. Kalau dilambatkan kan lama gitu ya. Maka sedikit dicepatkan karena kita mengetahui bukunya, kemudian isi dari pembahasannya, kalau banyak udah paham, tidak mengapa melakukan itu. Tertentu dari kita. Nah ini pertanyaan mungkin panjang ya. Jual beli online dan semisalnya, ya kalau mengatakan
kata umum seperti ini susah menjawabnya gitu ya. Seperti ditanya apa hukumnya jual beli online ya. Karena saking banyaknya jenisnya tidak bisa dihukumi boleh atau tidaknya itu ya. Tapi gambaran yang sederhananya yang dinamakan mukobagoh atau kontan itu kan beda masanya. Kalau dulu yang namanya bayar kontan ya kita ketemu dengan orangnya kan itu face to face. Kalau sekarang akan dilakukan melalui apa? Sosial apa? Media. Termasuk nikah gitu kan. Nikah hari ini ketika menggunakan media online umpamanya, orangnya di Saudi, laki-lakinya, perempuannya di Bandung, kan bisa dilakukan akad dengan pasti gitu kan, dengan video call, ya, mendengar, ada saksi, kemudian orangnya ada, kedua-duanya lewat video, sah nggak sah, gitu kan? Kalau dulu yang dinamakan orang majlis. Nah, yang jelas ukurannya berkaitan dengan hukum-hukum semacam ini kembali kepada ukuran tidak ada riba, tidak ada gharar, kaidah-kaidah gitu ya. Tapi kalau ditanya umum, gimana jual beli online? Bahkan sekarang kalau saya ditanya apa Ustaz hukumnya menggunakan sekarang kan uang itu tidak dengan bentuk uang, tapi dalam bentuk apa? Kartu, seperti kartu apa? Kartu etol dan semisalnya. Apa hukumnya? Ya tidak semuanya boleh, tidak semuanya tidak boleh. Kalau etol itu adalah digunakan dalam bentuk titip uang dan digunakan dengan seperti jumlahnya, maka tidak mengapa. Tapi kalau di situ jadi ada pemotongan harga umpamanya ya, kemudian ada poin yang di situ tidak jelas dari mana, kan? Seperti sekarang GoFood, kan bisa ada yang halal, bisa ada yang tidak halal, tergantung jenis interaksi. Sekarang GoFoodnya sendiri bisa berdosa, bisa enggak kan itu? Kenapa? Karena kalau antum nyimpan uang di bank, kan ada apa? Ada niat, ada akad di situ. Si bank mendapatkan jaminan boleh menggunakan uang nasabah. Tapi dengan GoFood, si pemilik konten itu ada nggak akad bahwa dia boleh menggunakan uang kita? Sekarang sama mereka dipakai. Nah itu kan juga masalah. Bukan masalah hanya kita interaksinya. Jadi banyak sisi hukum dalam masalah-masalah kekinian. Jadi masalah kekinian. Jadi tidak bisa dijawab dengan jual beli online boleh nggak, GoFood boleh atau nggak bisa begitu. Harus dirinci. Yang ini boleh, yang ini tidak boleh, yang ini haram, yang ini mengandung gharar, yang ini mengandung riba, yang ini tidak, gitu kan? Karena masail-masail fikih ataupun masalah-masalah kekinian yang tentunya letternya tidak ada, itu harus dihukumi dengan setelah diteliti kenyataannya dengan seksama, baru akan datang apa? Hukumnya. Jadi akan datang hukumnya. Wallahu ta'ala. Sampai di sini bahasan kita di malam ini. Insyaallah kita akan ketemu di pekan mendatang. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.